Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Agatha Palermo dan tim bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini Agatha bertanya kepada Muslim, kenapa kalian berani bernarasi tanpa dasar ataupun tanpa bukti. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Islam. Perkembangan Islam di Indonesia makin hari makin membludak ya, mu'alaf ya. Menipis, semakin menipis. Ini saya sudah setengah mati dicari nih. Makin hari makin nipu. Enggak, Islam itu makin banyak yang mu'alaf. Banjir mu'alaf kan di roomnya Juma. Banjir terus diserok, dibuang. Pertama-tama kita ucapkan kepada Adam Lubis yang dengan kerendahan hatinya naik di Komal ini untuk berdiskusi tentang apakah Quran menyempurnakan Injil ya. Iya, aku gini loh Bang, aku setuju tidak? Ya gimana ya? Aku belajar aja lah di sini ya, soalnya aku awam ya Bang. Cak aku awam. Enggak, maksudnya gini loh. Iya. Gini maksudnya gini loh. Ya aku nggak paham lah tentang cerita agama ini gitulah ya. Di atas ini ya bisa lah, mana tahu aku yang nggak tahu jadi tahu kan gitu Bang. Apakah gitu loh. Iya. Abang ini bener-bener kayak gambarnya ya, SpongeBob banget. Sombong. Iya aku gini loh ilmu kan. Iya maksudnya gini, aku seneng aja karton SpongeBob itu. Dia itu sombong, pintar dibalik kebodohannya gitu. Kamu pembohong, itu karakter suara siapa itu? Kamu pembohong. Iya. Kamu suara bohong. Suara Patrick. Iya. Padahal saya tadi ini saya katakan tadi itu jujur lah, bukan. Patrick itu nama panjangnya tau nggak? Patrick Allegro. Patrick Pak Bro. Silakan Bang Adam. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, maksudnya gini. Ini ya tadi kata Kak Os saja aku kurang paham gini. Ini Quran sempurnakan Injil. Maksudnya gimana nih? Maksudnya tanya. Ada tandanya kan? Apakah jadi itu kan nggak cukup ya Bang? Ini kan stikernya cuma berapa karakter ya? Apakah Al-Quran menyempurnakan Injil? Maksudnya gitu. Jadi ini disingkatin gitu. Itu kan tanda tanyanya ada tuh di belakang. Jadi tuh maksudnya itu. Iya. Maksudnya ada tanda tanya apakah gitu ya? Iya, nanya. Iya, soalnya ustadz-ustadznya orang Islam itu selalu menyebarkan hoax, mengatakan bahwa Islam itu agama penyempurna, kitabnya menyempurnakan kitab sebelumnya. Ini yang kita perlu pertanyakan Pak Adam. Oh iya gini. Tapi ini menurutku aja ya Bang ya. Kalau salah nanti ya dibenarkan lah ya, karena aku takut salah juga bahas tentang agama ini kan, gak enak gitu. Gini ya, kalau dikatakan Al-Quran itu kitab penyempurna, ya kenapa? Karena isi di dalam Al-Quran itu sudah diterapkan seperti kitab Injil dan kitab Taurat. Gitu. Salah satu tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang siapa nabi-nabi terdahulu, tentang hukum-hukum di Al-Quran itu apa saja, semua sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Amazing ya. Seperti itu Bang. Saya terpesona nih Pak Prof ketika tertarik kita melihat ajaran aku Islam. Kalau salah ini aku ngeri-ngeri sedap nih Bang itu loh. Aku takutnya nanti kan, waduh ini Bang Adam ini kok asal ngomong gitu loh. Tapi lanjutlah, nanti kalau ada salah diluruskan aja Bang ya. Nah Pak, janganlah berkecil hati Pak. Semua Islam juga mengatakan demikian. Tapi ketika kami uji, tidak bisa ada yang bisa membuktikan. Iya Bang, gitu. Salah satunya gini Bang, salah satu contoh gini kan. Ada juga orang kan bertanya, apakah Al-Quran itu menjelaskan tentang nabi-nabi terdahulu bahwasanya mereka adalah Muslim, sementara Al-Quran itu dari abad ke-7.
dia datang belakangan. Tetapi kenapa dikatakan kitab penyempurna? Memang di Al-Quran dijelaskan. Sebelum sampai di situ ya Bang, sebelum ke situ lah ya. Ya silakan. Dasar kalian mempercayai Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya itu apa gitu? Itu narasi itu dapat dari mana gitu? Dasar narasi itu sampai timbul itu dari mana gitu? Itu dulu sih sebenarnya saya mau tahu. Apakah Allah mengatakan demikian atau Muhammad mengatakan demikian? Kan kita nih sebagai muslim ya, kalian ya, sebagai umat muslim tidak mungkin menarasikan sesuatu yang tak berdasar. Benar gak? Iya betul. Nah, itu dapat dari mana itu narasi itu? Apakah Allah yang mengatakannya atau apa? Iya gini. Dari isinya gini, tentang ketahuan ketuhanan aja kan udah jelas di dalam Al-Quran kan, gitu, ya kan? Siapa Tuhan? Iya maksudnya gini, tentang ketuhanan, maksudnya gini, Taurat itu kan kalau nggak salah dia ada 10 hukum Taurat yang diterapkan kepada Nabi Musa, kan gitu. Salah satu contohnya jangan menyebut ilah-ilah lain, ya kan? Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu, semua ada di dalam Al-Quran, gitu. Saya belum, kita belum masuk ke substansi. Dasar ada narasi Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya itu loh. Itunya dulu, dasarnya dari mana itu? Narasi itu dari mana? Apakah Allah yang pernah bilang? Langsung ngos-ngosan. Itu Bang, napasnya agak jauhan dikit dari Oh ini. iya. Enggak headsetku di dekat hidung ini. Iya. Di kebawahin aja, dikebawahin, jangan di sini nanti. Siap. Nah itu. Nanti bulu hidungnya kecabut Pak. Iya. Jadi itu dasarnya apa dulu? Apakah pernah nabinya Islam atau Muhammad ini mengatakan demikian, atau apakah Allah pernah menarasikan demikian, atau siapalah? Dasarnya itu dari mana? Itu tiba-tiba menguak pernyataan Quran menyempurnakan kitab sebelumnya itu dari mana? Itu dulu. Kalau setauku gini Kak Os, setauku memang kenapa dikatakan kitab penyempurna, karena peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran itu belum ada pada saat Al-Quran ada, gitu. Salah satu contohnya kan gini, tentang dia tidak boleh berzina, tidak boleh ini, bukan, saya belum masuk ke substansi. Maksudnya gimana saya nih? bilang ada atau gimana? Bahasa saya kurang jelas kah? Jadi gini, misalnya gini ya, ada misalnya ada statement atau ada ayat di dalam Quran bahwa kitab Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Nah itu ada nggak kayak gitu? Itu pencetus ide, gagasan sampai ada narasi Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Kita belum masuk dulu ke substansi, belum. Ya, adakah dalil mengatakan bahwa Al-Quran dasarnya itu... gitu. Apakah Muhammad dalil. pernah ngomong gitu? Apakah si Iya. Allah pernah ngomong gitu? Sabar ya. Ya, bentar dulu ya, nanti ku tengok dulu ya. Nah, Oke, sabar ya. Iya, jangan sampai ini narasi candaan para ustadz dan ulama ini ketika lagi ngumpul-ngumpul lagi menggosip kan. Iya, lagi dicari. Begini. Lagi dicari. Lu mau kemana tak? Rapi banget tak? baru pulang ngambil paspor. Oh. Ya, soalnya kan gue kalau dari Maldives kan besok kan rencana mau ke Indonesia, jadi gue harus bikin paspor baru, ngurus visa baru. Pantes Raffi Ahmad. Iya. Pas di foto gue gini loh Pak Prof, itu pas itu ya, gini, terus dimarahin. Jadi? Nggak boleh, foto itu harus kelihatan. Terus aku kan ambil gini tuh kan foto di paspor, nggak diboleh juga. Gimana sih? Kan gue pertama gini kan, nggak boleh tauhid Mbak, nggak boleh, oke. 2, nggak boleh juga. Terus gini lah akhirnya, malah digaplok gua. Mana? Waduh. Ih, Pasti parah. yang gaplok Islam itu, Anissa 34. Palu kan bukan muhrim. Pukul perempuan. Silakan Bang Adam. Itu kalau nggak salah ya, aku nggak ada bawa Al-Quran. Seingatku tuh di surah Yunus ayat 1 penyempurna kitab di situ. Sama di surah Al-Maidah ayat 48. Coba kita bukakan. Ada yang bisa bukakan data nggak ini? Saya buka. Palado ini kayaknya ahlinya nih. Aduh nih ahli nujum. Ahli nujum.
Al-Maidah 34 Paladu ya? ini Al-Maidah 48. Al-Maidah ayat 48. 48. Paladu ini dulu punya situs ya teman-teman, situs buka hadis judulnya Laduni. Laduni, ya betul Pak Prof. Itu punya Paladu ya. Laduni. Cuma karena kebiasaan Islam suka ini mengklaimkan mereka ambil alih saya punya sama. Oh jadi Laduni itu memang dari nama bapak juga, Ladusing. Iya. Laduni itu singkatan juga Ladusing Indonesia kita. Laduni. Itu Laduin Pak. Oh Laduin. Inggris. Oh. Ini Iya. berarti Nigeria dong. Inggris. Anda sebenarnya awalnya itu Pak Prof begini. Ladunya itu tulisan Latin, Ninya itu tulisan Arab. Kok bacanya kebalik Ya, ya? ya, jadi ini itu dibalik ya, terbalik ya. Sebenarnya itu. Jangan lupa 48. tap-tap ya, jangan lupa tap-tap sama share. Terus ini ya, nge-give lah kalian, nge-give pause untuk narsum saya ya, biar bisa nanam rambut. Biar Pak Ladu bisa ganti layar HP ya teman-teman. LCD-nya udah retak gitu. Biar Pak Ladu bisa beli bungkus rokok. Biar bisa ini. Biar bisa ganti baju nih, jangan sampai orange, jangan yang orange terus. Silakan. Tapadol Pak Ladu. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Lanjut, asin samsin saya kan tidak ada jelas-jelasnya ini. Maha benar Allah dengan segala kelucuannya. Ya udah dibaca tuh, di mana menyempurnakannya Bang? Coba. Karena dia membenarkan ini. Itu membenarkan. Ya tadi kan gini, pertanyaan Kak Os kan katanya menyempurnakan kitab sebelumnya. Gitu. Ya udah itu dikatakan kan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Abang. Maknanya sama nggak sih Itu bukan membenarkan dengan menyempurnakan. menyempurnakan? Oh maksudnya ada kata menyempurnakan gitu. Loh, arti membenarkan apakah sama dengan menyempurnakan? Yaudah. Santai. Nah surah Yunus ayat 1 coba. Yunus 1. Surat Kalau 10. kita cerita kitab sebelumnya itu kan tadi apa, tapi Kak Os kan minta kata ada menyempurnakan. Wah ini ada lagi nih ayat 1 nih. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana nih Bang? Penuh hikmat. Maksudnya apa ini? Hubungannya apa? Ketawa nih. Sabar dulu, Kayaknya belum. Bapak ini lagi bercanda deh. Iya. Aku bingung ini, tunggu dulu ya. Tunggu ya. Iya. Kalau tadi Coba gini loh. lagi. Waktu SD ini saya teringat waktu SD pulang sekolah saya sering beli mainan apa cabutan ya Pak Ladu ya. Jadi ada benang ditarik, oh ada coba lagi. Berhadiah ya, berhadiah. Tapi gini lah. Tapi gini aja lah, gini ya kan. Ada ayatnya ada, nanti lah aku cari itu PR lah. Ternyata Ya, apa nggak namanya apa-apa di balik keseriusan Bapak Adam Lubis ini, ternyata Bapak ini juga suka lawak-lawak ya Pak ya. Iya, Bang, nggak apa-apa lah, kita kan diskusikan cari. Iya Pak ya. Aduh. Tapi coba balik Tapi ke ayat gitu. sebelumnya itu. Aku penasaran. Mungkin Pak Adam mau menjelaskan tentang ayat yang tadi itu Bang. Surah apa tadi? Ya, Al-Maidah. 5 ayat 48 tadi. Maidah. Nah, ini maksudnya gimana? Dan kami telah menurunkan kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya membenarkan ini gimana? Mengkoreksikah, memvalidasikah, atau apa ini? Membenarkan di sini maknanya apa ini? Iya, maksudnya membenarkan itu tadi bahwasanya peraturan-peraturan yang ada di, contohnya tentang hukum poligami gitu kan. Oh, di sebelumnya nggak ada hukum poligami. Wow. Oh. Ya terbukti bahwa sih
di mana ada iya benar-benar. poligami. Kalau Sebelumnya memang nggak diperintahkan Allah untuk poligami, sekarang diperintahkan gitu. Menyusui ada tidak menyusui? Gini. Ya baik. Gini Kak, maksudnya bukan diperintahkan, tetapi ada peraturan. Salah satu contohnya gini, kamu boleh berpoligami asalkan kamu mencukupi, kan gitu. Di mana itu ayatnya Bang? Coba boleh saya tahu. Saya pernah kayak dengar. Buka lagi nih. Coba Sabar dulu. Pak Ladu mungkin tahu nggak Pak Ladu? 2, 3, 4 itu. Sabar. Coba dibukakan. Anisa ayat 3. Oh ya, oke, ini dapat ini gini. Di surah An-Nisa ayat 3. 4 ayat Di sini 3. dikatakan gini ya. Masna wa Kita baca dulu ya. Ya, silakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan Ayat 3 Pak Ladu. Surah An-Nisa ayat 3. Iya. Masna wa sulasa wa ruba fa in kuntum, katanya di situ. Silakan. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka seorang saja. Jadi ini memang perintahnya nikahin 4. Option kalau misalnya nggak sanggup baru Aduh, putus. 1. Dicopot dulu Bang itunya Bang. Aku yang putus-putus apa cuman? Apa namanya? Ya, ini ternyata gini ya. Aku baru nggak. Casannya dicopot dulu. Oh dia gini. Aku ternyata baru nggak Pak Prof. Jadi memang diajarkan Allah itu 2, 3, 4. Nah, ke 1 itu ternyata opsional. Nah ini kan jika tidak mampu. Nah ini berarti pengecualian. Sebenarnya memang diajarkan poligami. Yang 1 itu kalau keadaan nggak ini terdesak. Miskin. Lagi miskin. Jadi sebenarnya memang yang dianjurkan itu 2, 3, 4. Aku pun baru nggak ini. Jadi kalau punya duit 2, 3 atau 4, kalau lagi miskin bukan. 1 saja. Bukan. Memang perintahnya harus 2, 3, 4. Kalau nggak punya baru boleh 1. Ini. Oh iya, karena ini kan nikahilah. Ini kan perintah ini. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ini ajaran utamanya adalah 2, 3, 4. Kalau 1 itu udah kepepet. Nah itu kalau udah opsional sifatnya. Paham nggak Pak? Sabar. Iya, mengerti. Perintah ini nikahilah ini 3, 2 sampai 4 ini. Perintahnya nikahi sampai 4. Aku boleh nggak ngomong ini Bang? Yang 1 itu pilihan terakhir. Silakan Bang Adam. Silakan. Oh ya, gini. Di sini kan dikatakan maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ya kan? Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Berarti kan di sini bahwasanya dilarang untuk berpoligami kalau kamu tidak mampu. Loh, bukan. Kebalik. Di sini disuruhnya poligami. Kalau nggak mampu baru 1. Itu opsional. Yang 1 itu memang harus kalian nikahin 2, 3, 4. Itu. Pak, 5 host. Kan ini perempuan lain. Berarti sebelumnya ada perempuannya kan? Perempuan lain. Berarti sebelumnya ada perempuannya. Berarti 2 tambah 2 tambah 3 atau tambah 4. Jadi sampai 5. Ya benar juga, memang 5. Nah, Ya, kalau Bang, sudah nggak mampu, bangkrut, ya baru diceraikan. Yang 4 orang itu tinggal 1. Itu loh poinnya. Iya, jadi ini jangan dibalik ya, karena yang mereka kira adalah 1 kalau mampu baru 4. Salah, kebalik itu. Kebalik, iya perintahnya nikahilah. Jadi sebelumnya ini sudah punya perempuan, walaupun ini anggaplah kita ambil saja yang paling kecilnya 1, ya, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, ya itu kan larangan tuh Bang. Mana ada larangan? Itu nikahinya juga dalam kurung. Jika kamu ya kan, tetapi jika kamu kan diberi nasihat itu di kitab ini kan, di ayat ini kan, tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil maka nikahilah. Itu kan nikahilahnya itu dalam kurung Bang. Jadi di situ gini, maka Bang, seorang saja atau hamba saya perempuan. Asbabun nuzul di kitab ini mengatakan bahwasanya itu kan dalam bahasa aslinya nggak ada nikahilah Bang. Jadi perintahnya nikahi 2, 3, 4.
gitu. Yaudah. Gini Kalau aja sudah lah. nggak mampu, baru diceraikan supaya sisa 1 orang. Berarti yang benar itu adalah harus 2, 3, 4. Ibarat kata ya, makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak mampu boleh makan kerupuk aja. Nah itu pengecualian. Yang poin utamanya adalah 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah poin utamanya adalah 2, 3, 4, 5 harus poligami. Namanya juga ayat poligami. Ya kan? Yaudah gini. Jadi monogami itu adalah opsional. Yaudah gini loh Kak Os. Maksudnya gini loh, yaudah itu kan tafsiran kita kan kadang kan berbeda gitu loh. Tapi kalau menurutku yang kata di sini bahwasanya apabila kamu tidak mampu itu ya termasuk kataku larangan gitu. Tapi ya terserah Os. Aku boleh nanya ini Kak Os. Oh, apabila tidak mampu itu larangan. Berarti kalian dilarang menikah 1. Oh. Iya kan Pak Prof? Iya kan maksudnya? Iya. Yang 1 itu larangan. Allahu Akbar. Makanya ayat ini penjelasan Agatha logis. Soalnya kalau misalnya pemahaman. Tetapi jika kamu khawatir, ya kan, tidak akan mampu berlaku adil. Itu larangan katamu. Dilarang memang sebenarnya. Iya, memang sebenarnya dilarang. Memang nikah 1. Memang dilarang. Harus 2, 3, 4. Ya takutnya gini Kak Os, kalau seandainya kamu nanti nggak mampu tapi melakukan poligami, takutnya terjadi dosa gitu loh. Salah satunya ya, dan berlaku adil ini sebenarnya subjektif ini, tergantung dari orang masing-masing yang menilai. Ada juga orang kayak begini, ada juga orang ya ketika untuk yang lebih muda dia beri jatah lebih banyak, ya kan, dibandingkan yang sudah tua-tua. Kenapa? Karena yang tua-tua kan mungkin tenaganya sudah berkurang. Jadi mungkin cuma seminggu sekali. Sedangkan yang ini kan opsional sebenarnya. Ini berlaku adil kan tergantung dari diri kita sendiri, mampu atau tidak kan? Bang, iya, ini tadi kan katanya kan Bang, memberi saran. Ini kan tadi katanya ayat poligami kan? Ya kan? Menceritakan tentang poligami. Ayat untuk poligami kan. Berarti memang kalian itu diperintahkan berpoligami. Monogami itu boleh terjadi kalau kondisinya itu urgent. Nah, itu adalah pengecualian. Jadi monogami itu di dalam Islam pengecualian. Makanya wajar. Pengecualian, makanya Gimana, Bro? Makanya kalau memang ajaran monogami ada di Islam, mestinya kata-kata nikahilah seorang saja itu di atas, bukan di kedua, bukan di kalimat kedua, ya kan? Iya. Tapi ini perintah di kalimat pertama, nikahilah perempuan 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja. Iya. Orang-orang sering bersembunyi. Ya, orang-orang sering bersembunyi gini. Kamu Islam, iya. Kamu poligami enggak? Nanti kamu apabila kamu tidak mampu, nanti kamu akan bisa berbuat dosa. Salah satu contohnya tidak bisa menafkahi, gitu. Iya, tapi ini pengecualian. Tadi betul kata Agatha. Perintahnya itu yang di atas kalimat pertama, Bang. Perintahnya yang di sana, yang di kalimat pertama. Itu kan bagi orang yang mampu, gitu, Bang. Bukan. Enggak. Kalau gini, apabila kamu mampu, ya kan? Kalau tidak mampu jangan dilakukan, gitu. Itu kan suatu nasihat. Kenapa? Karena apabila kamu mampu ya tidak jadi masalah. Karena kan banyak hal. Nggak ada narasinya, nggak ada seperti itu. Dia banyak uang, ya kemungkinan bisa terjadi daripada berzina, bagus menikahi dengan secara halal, kan gitu. Iya mesti. Makanya aku bilang jangan itu dibalik. Gitu, kecuali Bang. Memang tulisannya, ya nikahilah seorang saja. Jika memang maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir, ini ada 2 kalimat di sini, Bang. Mampu berlaku adil, maka ada 2 kalimat. saja. Ada titik pertama. Jelas, gitu, Bang. Iya. Anda kalau bikin adendum pun mesti kalimatnya jelas. Ini kan kalimatnya nggak jelas nih. Ini yang di atas nih perintah, yang kedua ini adalah kok ketawa. Ya kita gini, Bang, kita kalau diskusi mencari kesalahan ya itu sulit gitu, Bang. Oh, memang ini salah kok dari tata bahasa. Makanya Anda juga bingung. Orang-orang Islam akan bersembunyi dengan kata-kata apabila adil boleh poligami. Ya gini, itu menurut kami ya seperti itu. Aku boleh nanya ini, Bang? Ya aku aja ngomong dari tadi dipotong kok. Gila kan? Iya, lanjut. Lanjut. Memang sekarang Islam itu nggak ada adabnya sih.
Silakan aja. Iya. Nggak apa-apa. Itu ya sesuatu orang yang mengatakan tidak punya adab biasanya dia Tapi yang tidak saya mau bertanya gini Bang, ini kan ayat untuk poligami kan, ayat Iya, menyarankan berpoligami, ayat perintah poligami, bukan ayat perintah monogami kan? Iya kan? Bener. Ini itu ayatnya poligami, berarti perintah untuk poligami, bukan monogami. Sebenarnya dari situ aja kita udah paham. Iya. Maksudnya gini loh. Kecuali tadi gini, ayat monogami, poligami itu boleh kalau dia mampu, gitu kan? Itu baru. Iya. Ya maksudnya gini, ya bagi yang mampu, itu bukan, dibolehkan. bukan. Semua ini dimampukan oleh Allah. Kenapa? Kalian itu memang harus menikahi 2, 3, 4. Kalau pengecualian ini terjadi jika sifatnya itu kasuistik. Iya, udah. Nah, ya tapi kami sebagai Islam paham lah tentang ayat ini gitu loh Kak. Ya. Nah, Jadi sebenarnya Allah nyuruh apa ini? Silakan Prof. Gimana? Kalau Gimana Islam- ini sebenarnya nih? Kalau Gimana? Islam paham, ayat ini harus Karena dipatuhi gini oleh Bang, Muhammad. percuma nggak? aku jelaskan pun Abang menolak gitu loh. Ya, ini kita geser sedikit ya. Nanti Kalau aku jelaskan Islam- lagi Abang menolak lagi. Jadi aku paksa Bang Nggak Umar ada ya, orang Bang. saya aja Nggak belum mungkin, sampai kan? poin Anda sudah motong kok. Ini saya lebih baik ke poin baru. Silakan. Iya. Kalau ini memang dipatuhi sama orang Islam, Muhammad Islam nggak? Saya tanya. Ya gini, kalau tentang Islam itu kan agama. Nggak, ajaran. Muhammad orang Islam nggak? Jawab aja ya atau tidak. Agama itu Saya ajaran tanya, gitu, Muhammad orang Islam nggak, Bang Adam? Gimana? Sama seperti ini, Yesus Kristen nggak? Muhammad Ayo. bawa agama Islam nggak? Ya dia membawa agama. Ya dia orang Islam Membawa nggak? ajaran. Agama itu ajaran. Ya yang dia dianut. patuh nggak sama Al-Quran? Nah sama, gini biar aku dapat jawabannya, Yesus Kristen nggak? Enggak. Nggak. Oke, kalau dia bawa agama ada dalilnya gimana? Oh, kamu kok nanya-nanya lagi? Karena Saya mau Kristen nanya, itu apa? Muhammad Gitu, tuh Islam Bang. atau Diskusi bukan? Kita dua arah gitu loh, nggak usah Ya. menjas. Tapi Jawab aja. Ya udah, saya tanya Pak Ladu. Muhammad Baik, Islam baik. nggak Pak Ladu kira-kira? Islam. biar aku dapat 100%. jawabannya. Oke. Iya, Islam biar ya? aku Pak Prof, Sabar, nggak apa-apa ke dia tadi. Tadi Anda nanyanya apa? Muhammad Yesus Islam atau Kristen. bukan? Enggak. sabar, Bang. Yesus Kristen nggak? Tadi itu kan Nah, pertanyaannya. Yesus Iya. Kristen nggak? Nggak. Tidak. Kalau dia menyatakan bahwa dia membawa agama untuk keselamatan gimana? Berarti Muhammad adalah Tuhan. Itu. Ya tidak pernah Islam. Loh, kalau Anda tidak mengakui Muhammad Islam, berarti dia adalah Allah. Islam itu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Iya, Muhammad. saya nggak nanya. Berarti dia masuk ke dalam Sekarang, ajaran aduh, itu nggak? kalau- Saya tanya. Muhammad masuk nggak ke dalam ajarannya? Makanya kita gini loh Kak Os, kita buat korelasi dulu. Coba, Yesus itu Iya. Kristen nggak? Tidak. Nah, kalau seandainya ada dalil Yesus membawa agama, gimana nih? Kita buka dalilnya? Boleh? Kita bahas? Boleh. Baik, sabar. Gitu Nggak apa-apa, dong. Pak Kita Prof. Dia diskusi mau santai lari. aja. Nggak apa-apa, Habis ini kan nggak tetap Kristen, aku Islam kan gitu kan? Nggak usah bernarasi liar dulu. Nanti kita akan pastikan Muhammad adalah Allah. Kalau Oke, dia baik. tidak Islam berarti dia adalah Allah. Baik. Oke. Nggak, berarti itu- premisnya nih Muhammad bukan Islam ya? Bukan. Sabar, Bang. Iya, Bang, bukan Bang Islam. Dokter. Biarin aja. Enggak. Muhammad Islam nggak sih? Islam atau bukan? Matius ini Nggak mana mau nih? jawab dia. Nggak apa-apa. Ini biar kita sentil. Nggak apa-apa. Matius berapa? Iya, Matius 5 nomor 20. Baca. Oke, baik ya. Maka aku berkata kepadamu, ya kan? Jika hidup keagamaanmu, nah ini udah Salah. kata keagamaanmu. Salah. Loh, kok Itu bukan salah? keagamaan. Gimana sih? Itu kebenaran. Enggak, itu benar. Loh, Itu Bibelmu bukan salah keagamaan. tadi. Bibelmu Itu salah. terjemahannya salah. Bibelmu salah. Memang Iya. itu salah memang. Dari teks aslinya itu bukan keagamaan. Bibelmu di Matius 5:20. Oke, sekarang salah saya tanya, keagamaan yang mana? Keagamaan dari teks aslinya itu yang mana? Loh, ya Ini tanya kemarin Yesus Anda lah. udah Yesus kena kan tampar membawa di sini. agama di sini dikatakan. Yesus nggak bawa Gimana? agama, Yesus nggak bawa agama. Ini mah parah ini. Itu bukan. Matius, Pak Prof bisa buka teks aslinya? Matius 5 nomor 20 ini dikatakan. Iya, itu jelas di bukan sini. agama. Jikalau kebenaran Oh, berarti hidupmu. salah. Udah jujur salah. Memang itu salah Oh, terjemahan. berarti Bibel Indonesia salah. Salah terjemahan. Wih, parah kali kalian. Ya, memang kitab iya. suci yang Memang parah iya, kan salah sama terjemahan. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gitu. Memang gini Bang, saya Gimana berpatok kepada nih, Bibel? sebentar. Jangan gimana. Nanti terjemahan kalian tadi Quranmu pun membawa saya Al-Quran, bisa kita pastikan punya banyak hubungan salahnya. Sebentar, Nah, nanti kalian Quranmu kalau lebih ditanya parah Bibel- lagi. Bibel aja amburadul. Gini, jangan bilang bebel amburadul. Karena kalau kamu juga baca Quran, kalau tidak melihat teks aslinya, kamu nggak terima kan? Betul nggak? Saya bisa pertanggungjawabkan teks aslinya itu bukan agama. Sabar.
Kenapa saya mau masuk ke sini? Karena saya udah tahu ini jawabannya. Bisa dibuka kan? Bisa dibuka kan, Pak Ladu? Itu salah. Dari teks aslinya itu Matius yang tadi dia bilang. Itu salah. Terjemahannya saya salah. Saya katakan salah. Indonesia salah. Dari tadi sudah saya bilang, terjemahannya salah, bukan beda. Iya. Bible Indonesia dikatakan Agatha of Palermo salah. Terjemahannya Islam tukang pelintir. Kamu ngerti nggak? Ya ini Biblemu ini. Iya, itu terjemahan kan? Emang itu teks asli? Saya akan buktikan bahwa Farjaha juga udah diganti sama Kemenak. Saya mau bilang Qurannya juga salah. Kalau seperti itu berarti terjemahannya juga salah. Saya bisa. Bisa saya tunjukkan berarti begitu kitab banyak. kalian nggak terjaga kalau di situ, ya Bang, terjemahan dengan kitab asli, teks asli sama nggak? Hah? Saya mau tanya Anda, terjemahan dengan teks asli sama nggak? Intinya gini, Bang, enggak, jangan lari. Terjemahan dengan teks asli salah nggak? Bisa sama nggak? Dia mau menang sendiri dia. Oh enggak, saya nggak menang sendiri. Kalau saya menang sendiri, saya nggak ngikutin kamu ke sini, ke Matius ini. Ya? Terbukti. Tadi kan kau katakan ini Bible salah, ya kan? Bible Indonesia salah. Berarti abang dengar sekali lagi, terjemahannya salah. Abang ngerti nggak? Yang menerjemahkan saya harap Anda menjadi manusia jujur. Jangan menjadi laki-laki. Jangan menjadi laki-laki yang lidahnya ember kayak perempuan. Ingat, Anda besok-besok ganti aja. Lari kau. Ya, saya bisa buktikan. Jangan lari, naik lagi. Karena kamu sudah malu. Saya tadi bilang terjemahannya salah. Itu kata saya. Ya, kalau kamu mau framing, dia sendiri yang kabur ya. Karena apa dia nggak mau bahas Qurannya? Saya bisa tunjukkan terjemahan di sini. Berapa banyak yang salah. Tapi kamu mau kabur kan? Kamu nggak mau jujur. Naik lagi Pak SpongeBob. Saya tunggu kamu sini. Kalau kamu memang laki-laki, besok nggak usah pakai rok, naik ke atas. Silakan naik ke atas. Dia tuh udah lari Pak Prof. Yang tadi itu, yang Anissa tadi udah lari. Ayat poligami itu. Dia udah berkali-kali lari. Aku cuma mau tahu narasinya. Nandar udah ketampar ngebahas ini sama aku. Dia bawa Rita Wahyu. Ternyata Rita Wahyu juga mengatakan itu bukan agama. Memang kalian ini. AFK dulu mau jemput anak sekolah. Oke. Ya, kalau yang bapak-bapak SpongeBob tadi mau berani naik jujur sama saya, ayo. Cemen dia. Halo Suki. Silakan Pak Prof. Ini ya teman-teman ya, aku tadi nggak megang device, baru aku ambil. Matius 5 ayat 20. Ya, di situ digunakan kata keagamaan. Nah, dalam bahasa aslinya itu diakonis. Nih. Dikaiosin. Ya, dikaiosin. Artinya righteousness. Nah, kebenaran. Bukan agama. Ya. Direkam ya, teman-teman ya. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan agama itu. Ya, righteousness. Dikaiosin. Ya, dikaiosin. Ya, ayat Al-Quran tadi itu dia udah tahu kabur kenapa dia nggak berani jawab Muhammad itu Islam atau enggak, karena kalau dia bilang Islam, Muhammad sudah melanggar Al-Quran. Anisa ayat 3 itu jelas dilanggar sama Muhammad, karena istri Muhammad itu lebih dari 4. Istri Muhammad itu dicatat ada 23, tapi di dalam tulisan-tulisan mereka selalu dibelokkan jadi 11. Kita pun pakai angka yang paling kecil, entah 10, 11, itu jumlahnya adalah 2 kali lipat dari apa yang tertera di dalam Anisa ayat 3. Nah, artinya Muhammad sendiri melanggar ketetapannya Allah di Anisa ayat 3. Apakah itu suri tauladan yang benar? Jelas itu nggak benar. Dia udah lari berkali-kali itu Pak Prof. Udah lari berkali-kali. Aku cuma mau tahu narasinya. Tadi dia bilang apa? Santai ya, kita bukan mau ini ya. Tapi ternyata dia ini. Dan yang di bawah ini, Sino blok kotok ini ya, dia bilang, Agatha bilang Yesus nggak agama Kristen. Memang enggak, coy.
Kristen itu pengikut Kristus Pengikut. artinya. Kristen itu pengikut Kristus. Masa Yesus mengikuti dirinya sendiri? Nah itu Pak Prof. Satu hal lagi yang membenturkan dia jika dia mengatakan Muhammad itu tidak agama Islam, maka Muhammad adalah Allah. Allah. Tuh. Dia adalah Tuhannya. Dia mau maju mau mundur kena itu. Tapi sayang ya, dia nggak ini ya, sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab ya. Ya puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana pertanyaan, pernyataan, penjelasan dari apologet Kristen maupun dari Muslim di dalam membahas tentang apakah Al-Quran menyempurnakan kitab suci. Nah teman-teman, jika kita mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sucinya orang Kristen, maka Muslim harus memiliki dalil, harus punya dasar yang kuat untuk menyatakan suatu pernyataan yang demikian. Nah tetapi oleh karena tidak adanya dalil ataupun data yang cukup, data yang lengkap untuk bisa menyatakan dan memastikan hal yang demikian, maka dalam hal ini apa yang dinyatakan tidak bisa diterima sebagai suatu kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa firman Tuhan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Oleh karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa apa yang tertulis tidak bisa dikurangi ataupun ditambahi. Ini menunjukkan kesempurnaan Alkitab yang tidak perlu disempurnakan oleh manusia, tidak perlu disempurnakan oleh siapapun. Bahkan jika ada orang yang berusaha untuk menyempurnakan, dengan kata lain mengurangi ataupun menambahi, dia akan beroleh hukuman dari Tuhan. Karena itu teman-temanku, kitab suci orang Kristen adalah Alkitab yang sempurna, yang bisa menjadi pedoman hidup, landasan hidup, dan juga bagaimana hidup yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita hanya perlu berpedoman kepada kitab suci ataupun firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.